Untuk Nasruddin Ihsan hadir Pak. Akil Aprianto Hadir Pak. Ahmad Namis Mubarok Hadir Pak. dan Arya Bidul Muiz, Hadir. Muhammad Kowiyul Azam, Hadir Pak. Gibran Akyas. Hadir. Nah, ini hadir semua ya. Sebelum memulai materi, apakah ada yang tahu tentang materi yang akan dipelajari? Belum tahu Pak. Nah, ini Bapak akan menjelaskan nanti secara panjang dan lebar ya. Materi yang akan dibahas pada pagi ini adalah makanan dan minuman halal dan haram. Nah, ada yang tahu apa itu makanan halal? Nah, Saya Pak. Monggo. Makanan halal itu makanan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagus. Nah, mungkin Bapak lebih bisa menjelaskan lagi. Jadi makanan halal itu yaitu makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Dan makanan halal itu mempunyai kriteria seperti baik atau thayyib. Dan makanan halal itu juga diperoleh dengan cara-cara yang baik. Contohnya dengan makanan yang diperoleh dengan kita bekerja dan sebagainya. Dan selanjutnya itu makanan haram. Ada yang tahu nggak makanan haram itu apa? Kalau yang tahu bisa tunjuk tangan. Saya lah. Nah, apa Mas Ihsan? Makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita konsumsi. Nah, pinter. Bisa sebutkan contoh-contohnya mungkin? Contohnya adalah makanan yang haram adalah Babi. Nah, tadi kan sudah dibahas sedikit ya mengenai materi makanan dan minuman halal dan haram. Kali ini Bapak akan menjelaskannya lebih detail melalui PPT yang Bapak buat. Nah, ini ada dalil tentang makanan halal. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Ada yang mau membacanya? Teman-teman, monggo salah satu bisa membacanya. Saya lah. Ya, monggo Mas Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ini yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan beriman kepadanya. Nah, ini ada ketentuan mengenai makanan halal. Yang pertama ada wujud dan jenisnya halal. Ini maksudnya wujud dan jenisnya halal adalah apa makanan-makanan yang memang ketentuan yang terdapat dalam aturan diperbolehkan. Contohnya seperti ikan, sayur-sayuran, ayam, bebek dan semacamnya. Yang kedua, halal dengan cara mendapatkannya. Maksudnya yaitu cara mendapatkan makanan tersebut. Seperti kita mendapatkan makanan dengan cara berdagang dan sebagainya. Dan yang ketiga, makanan halal dilihat dari proses mengolahnya. Makanan halal dengan proses mengolahnya seperti ketika kita menyembelih sapi atau kambing, kita harus memproses dengan proses yang benar, dengan menyebut nama Allah dan dengan tata cara penyembelihan yang benar. Nah, berikutnya tidak kotor dan menjijikkan. Makanan halal harus bersih, higienis dan tidak menjijikkan. Contohnya makanan yang diolah dengan cara bersih, higienis dan harus di tempat yang bersih pula. Dan kriteria terakhir yaitu tidak mendatangkan mudarat. Nah, jika makanan tersebut enak,
bersih, prosesnya baik, tetapi mendatangkan mudarat sama saja itu tidak bisa untuk kita konsumsi ya. Misalkan kita tidak boleh memakan anggur yang sudah difermentasi, itu meskipun enak katanya ya, cuman tidak boleh ya, karena mendatangkan mudarat yang banyak. Nah, selanjutnya yaitu makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Adapun kriteria makanan yang haram terbagi menjadi 5 ya. Pertama yaitu makanan yang haram karena wujud atau zatnya haram. Yang kedua, makanan haram karena cara mengolahnya yang haram. Makanan haram dikarenakan cara mendapatkannya yang haram atau batil. Dan makanan yang haram yaitu makanan yang kotor dan menjijikan. Dan yang terakhir, makanan haram karena semua makanan yang di situ terdapat mudarat yang sangat banyak. Dan ini terdapat dalil mengenai makanan haram ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Nah, ini contohnya ini, karena wujudnya seperti bangkai seperti bangkai anjing, bangkai ayam, bangkai hewan-hewan buas yang lain, itu termasuk haram. Tetapi ada pengecualian, yaitu bangkai ikan yang hidup di laut seperti bangkai ikan, bangkai udang, bangkai lobster, dan bangkai belalang. Kalau itu halalnya. Adapun kriteria dari minuman halal yaitu pertama tidak memabukkan, tidak mendatangkan mudarat, tidak najis, didapat dengan cara halal dan diolah dengan cara halal. Nah, ini minuman haram. Kriteria minuman haram yaitu yang pertama memabukkan, yang kedua najis, yang ketiga didapat dengan cara batil, dan yang terakhir diolah dengan cara haram. Bisa teman-teman bisa memberikan contoh minuman haram dengan kriteria memabukkan apa mas? Wine, Pak. Nah, itu benar. Nah, ini kan tadi sudah ya Bapak menjelaskan tentang materi makanan dan minuman halal dan haram. Teman-teman bisa membuat kelompok menjadi 2 kelompok aja ya. Satu kelompoknya terdiri dari 2 orang. Untuk teman-teman bisa membuat peta konsep mengenai materi dari PPT tadi ya. Nah, Bapak beri waktu 15 menit ya untuk membuat rangkuman atau peta konsep tentang materi tersebut. Untuk kelompok 1 bisa maju untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, di sini saya Ahmad Nabi Sudoro akan mempresentasikan peta konsep tentang makanan dan minuman yang halal dan juga haram. Di sini ada halal dan haram yang harus dipenuhi dalam makanan atau minuman yang halal adalah wujud atau jenisnya halal, cara mendapatkannya dan proses mengolahnya. Jadi harus jelas. Kemudian kalau haram itu mengandung salah satu dari wujudnya haram, cara mendapatkannya itu tidak jelas juga, kemudian proses mengolahnya. Itu dari saya, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Untuk berikutnya kelompok 2 silakan maju. Baik, di sini ada makanan halal dan makanan haram. Untuk sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan teman-teman sudah mempresentasikan ya mengenai materi yang dibuat dan peta konsep yang dibuat. Jadi teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan lagi mengenai materi atau sudah cukup? Gimana teman-teman, itu sudah cukup atau ada yang mau tanyakan? Cukup, ya, sudah cukup. Jadi
baik, bergizi. Halal juga bisa dilihat melalui segi atau wujudnya. Halal juga bisa dilihat dari cara mendapatkannya, yaitu dengan cara yang baik. Dan yang terakhir adalah halal dalam proses mengolahnya. Maksudnya di situ makanan yang dikelola dengan baik dan dengan cara yang benar menurut syariat Islam. Nah, berikutnya makanan haram. Makanan haram yaitu makanan yang dinyatakan haram oleh syariat Islam dan tertera dalam nas Al-Quran maupun hadis. Tadi Bapak sudah contohkan ya apa saja makanan yang termasuk dalam kategori makanan haram seperti bangkai, darah, daging babi, daging anjing, hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, hewan yang tercekik, tertabrak dan diterkam dengan buas, itu termasuk jenis makanan yang haram. Nah, jadi dapat diambil hikmah, kita semua harus makan makanan yang halal dan menjauhi makanan-makanan yang haram ya. Kita itu saja. Kita harus menjauhi makanan yang emang jadinya haram dan makanan-makanan yang diperoleh dengan cara yang haram itu harus dihindari ya. Di sini Bapak akan memberikan ribet ya untuk presenter terbaik ya, kelompok terbaik ya. Nah, ini Bapak akan memberikan buku ya, buku bacaan ya, untuk nanti yang dinilai memiliki nilai yang terbaik ya. Untuk kelompok 1, Ahmad Nafi Mubarok, silakan maju ya. Ini Mas. Nah, jika dirasa cukup ya, Bapak akan menutupnya dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum